Nah, masuk ke langkah yang ketiga, ya telah cepat atau policy brief ini. Telah tiga ini setelah teman-teman tahu judul yang akan Anda tulis dalam laporan, ya, maka cermati ciri-ciri narasi yang akan kita tuliskan. Ya. Nah, ciri-ciri narasi yang akan kita tuliskan adalah ciri-ciri narasi laporan hasil kegiatan identifikasi masalah. Ya, maka Anda membuatnya dalam format telaah cepat atau policy brief, ya, telaah cepat atau policy brief. Nah, telaah cepat ini, policy brief ini, ciri-cirinya adalah menuangkan laporan dari hasil kegiatan perencanaan identifikasi kebijakan. Ya, jadi Anda baru pada tahap mengidentifikasi kebijakan, belum memformulasikan kebijakan. Ya, baru ke tahap identifikasi. Kemudian ciri-ciri judul yang Anda gunakan itu, ya, ciri-ciri judul laporan identifikasi ini adalah desain. Nah, gitu ya. Jadi judulnya misalnya laporan identifikasi perkiraan pencapaian target output, ya, atau laporan identifikasi proyeksi ketercapaian target output, ya, atau laporan identifikasi desain naskah konsep bab 1 RKPD Kabupaten Majene tahun anggaran 2023. Nah, atau laporan identifikasi ragangan kisi-kisi konsep naskah bab 1 RKPD Kabupaten Majene 2023. Nah, gitu ya judulnya. Nah, ini teman-teman harus latihan benar ini untuk judul kalau begitu, ya, supaya tidak salah, ya. Oke. Yang ketiga adalah memberi laporan identifikasi ini karena sifatnya itu tadi sudah saya sampaikan, karena sifatnya itu adalah tahap awal perencanaan, yaitu melakukan identifikasi. Maka di sini Anda diminta untuk semakin Anda diminta untuk secara aktif menyusun rekomendasi, ya, menyusun rekomendasi kebijakan, ya, sehingga laporan Anda ini dapat bermanfaat betul dalam penyusunan kebijakan formulasi lanjutannya, dalam menyusun kebijakan legitimasi dan adopsi lanjutannya. Oke? Sehingga dalam laporan ini meskipun hanya 5 halaman, namun sangat padat dan berisi. Oke? Nah, laporan ini Anda bisa gunakan untuk laporan kegiatan Renbang harian, ya. Terus kemudian maksimal itu 5 halaman dengan mengikuti struktur sistematika outline yang sudah saya sampaikan di langkah pertama tadi, ya, dan tetap menggunakan kaidah naskah akademik. Jadi kalau ada quotation, ya harus ada footnote atau side note-nya, ya. Oke. Nah, teman-teman, dalam langkah ketiga ini untuk menyusun laporan identifikasi kegiatan Renbang ini, ya, Anda pakai format policy brief. Buat JFP pertama dan JFP muda, ya, saya punya tips buat Anda, gunakan butir-butir angka kredit yang sudah saya pilihkan untuk Anda dalam membuat laporan kegiatan identifikasi Renbang ini, ya. Dengan butir-butir angka kredit yang sudah saya pilihkan untuk Anda, yang selaras dengan outline yang sudah saya berikan di langkah 1 tadi itu, kalau Anda pakai format ini, pakai template ini, maka untuk JFP muda, Anda dapat angka kredit 4,6. Ya, Anda dapat angka kredit 4,6. Tinggal Anda kembangkan, ya, outline tadi itu menjadi badan tulisan. Oke? Nah, ini untuk JP muda. Nah, untuk JP pertama, ya, karena di dalam 4,6 ini ada angka kredit punyanya muda, maka kan butir yang Anda kutip itu
kena diskon 20% atau Anda hanya boleh mengklaim 80%-nya. Ya, jadi kira-kira untuk JLP pertama bila menggunakan outline dari saya ini itu Anda dapat angka kreditnya 4,2 kira-kira. Ya, Anda bisa menggunakan butir kegiatan menyusun rekomendasi kebijakan strategis. Angka kreditnya 2,55. Ya, untuk JLP utama Anda juga bisa menggunakan ini sama punyanya Madya ini, ya. Oke. Berikutnya ini saya sampaikan kalau ini saya sampaikan ya, kalau Anda mau mendownload template dari outline saya ini, Anda nanti bisa mengklik ini ya, mengklik ini ya, Anda bisa mengklik itu. Nah, Anda bisa mengunduh template ini. Nah, ini untuk JLP Madya dan Utama, ini penting bahwa dalam menyusun laporan kegiatan identifikasi Renbank ini, Anda ingat bahwa yang nanti penilaiannya itu bukan berdasarkan kredit per angka butir per butir angka kredit, tapi berdasarkan gelondongan atau paketan, gitu ya, satu paket gitu, berdasarkan paketan atau satu paket, gitu ya. Nah, di dalam paketnya itu nanti akan dinilai melalui form 4A, namanya form 4A. Dalam form 4A, bobot penilaiannya meliputi identifikasi masalah, itu 10%. Ini khusus untuk yang Madya dan Utama ya. Kalau untuk yang pertama dan muda, itu poin per poin, butir per butir ya. Jadi ada beberapa butir lebih dari satu. Namun untuk yang Madya dan Utama, hanya satu butir yang boleh dipilih kan ya. Nah, pada saat dinilai itu pakai form 4A ya, form 4A. Nah, itu isinya adalah bobot penilaiannya, identifikasi masalah 10%, metode yang relevan 15%, pembahasan dan analisis 25%, kesimpulan 10%, rekomendasi kebijakan 15%, manfaat atau relevansi dengan perencanaan bangunan 20%, sistematika penulisan berarti ini masuk dalam format logika bahasa dan metodologi itu 5%. Nah, ini cara menuangkannya kalau begitu begini. Ya. Untuk identifikasi masalah yang bobotnya 10% berarti Anda harus benar-benar paham benar dalam menulis latar belakang dan penjelasan urgensi. Oke. Kemudian yang bobotnya 15% metode yang relevan ini berarti Anda harus paham benar-benar pada saat menulis bab 2 kerangka pemikiran ya. Kemudian untuk pembahasan dan analisis masalah, ya berarti Anda harus paham benar pembahasan dan analisis masalah, paham benar pada saat menulis bab 3. Ya. Kemudian untuk kesimpulan 10% dan rekomendasi kebijakan 15%, ini ada di dalam bab 4, berarti bab 4-nya harus benar, ya, bab 4-nya harus benar. Kemudian manfaat untuk relevansi perencanaan bangunan, ya, itu Anda masuk ke dalam analisis ini ya, bab 3 ini ya. Kemudian untuk sistematika dan kerangka penulisan, Anda masuk ke dalam bab 4 kesimpulan. Oke. Bagian penilaian berdasarkan form 4A terhadap terhadap laporan kegiatan Renbank. Nah, dengan demikian ya, bila saya berikan kepada Anda ini ya, untuk latar belakang dan penjelasan urgensi masuknya adalah di bab 1 ya, bab 1 ini di sini. Nah, untuk JLP pertama sama muda, lihat ini ya, untuk latar belakang itu, untuk latar belakang butir yang selaras adalah mengidentifikasi permasalahan. Angka kreditnya 0,1 ya. Anda jangan lupa tulis ini di atas paragraf yang akan menjadi badan tulisan dari
latar belakang ini ya. Lalu Anda menulis paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa. Namun untuk policy brief cukup 1 paragraf saja ya. Kemudian perumusan masalah ya, butir kegiatan yang selaras adalah merumuskan permasalahan. Angka kreditnya 0,1. Mungkin pilih JFP pertama ya. Anda tulis 1 paragraf di sini. Kemudian Anda lengkapi, Anda perkuat argumentasi Anda dengan menuangkan tabel ya, dalam bentuk inventarisasi dan identifikasi data sekunder. Angka kreditnya 0,12. Ini punyanya JFP pertama. Kemudian kalau Anda ingin elaborasi ya menjadi bab 1.3, subbab 1.3 ya, tujuan ini tidak ada butir angka kredit yang sesuai ya. Namun kalau Anda elaborasi ya silahkan, ini semakin meningkatkan kualitas buku tulisan Anda. Kemudian 1.4 manfaat juga tidak ada butir angka kredit yang sesuai, selaras di dalam kredit JP. Namun kalau Anda mau tuangkan 1.4 ini manfaat ini sendiri, ya silahkan. Ini meningkatkan bobot tulisan Anda. Kemudian kerangka pemikiran bab 2 ya. Apa judulnya bisa macam-macam ya. Bab 2 itu kerangka konsep teori dan kajian pustaka, konstruksi teori dan konsep, konstruksi kajian pustaka, macam-macam ya. Intinya adalah Anda mengutip pendapat-pendapat, berbagai macam pendapat dari pihak lain di luar Anda, dalam rangka Anda membangun teori, membangun konsep, mengkonstruksikan antar konsep tadi menjadi satu konsep yang Anda pakai untuk menelaah solusi sementara yang sudah Anda tulis di depan tadi itu. Oke? Nah, di sini Anda bisa 3 paragraf ya. Bisa 3 paragraf. Misalkan paragraf pertama terkait dengan teori, paragraf kedua terkait dengan kerangka logis empirik, paragraf yang ketiga terkait dengan kerangka logis regulatif ya. Kemudian Anda menguji, kemudian Anda di sini sampaikan apa yang Anda inginkan ketika Anda mengkonstruksi teori landasan teori, landasan empiris, dan landasan regulatif tadi itu terhadap latar belakang masalah. Tadi kan latar belakang masalahnya adalah pembagian Al-Sintan sudah dilakukan beberapa tahun, namun kurang tepat sasaran. Terbukti dari beberapa desa lumbung padi menyampaikan bahwa ada kebutuhan Al-Sintan yang sesuai spesifikasinya, bahkan jumlahnya juga tidak Al-Sintan itu. Misalkan untuk tanah yang ladang, maka Al-Sintannya itu misalkan jenisnya jenis A gitu. Al-Sintan untuk sawah itu jenisnya B ya. Intinya itu, sehingga jangan sampai sawah mendapatkan Al-Sintan A, ladang mendapatkan Al-Sintan B ya, spesifikasinya tidak sesuai dengan lahannya. Nah, itu teorinya. Empirisnya apa? Di daerah lain Al-Sintan itu dibagikan yang model B ini kalau untuk sawah. Nah, tidak pernah sawah dapat Al-Sintan model A. Nah, itu ya, itu kondisi empiris ya, dibandingkan dengan pengalaman daerah lain. Kemudian regulasi. Oh, di dalam Permenpan, di dalam Permentan, Peraturan Menteri Pertanian, pembagian Al-Sintan untuk kawasan lahan sawah itu Al-Sintannya model B, bukan model A. Nah, itu kerangka logis regulatifnya ya. Nah, itu masuk di dalam setarasannya adalah menguji alternatif kriteria dan model. Angka kreditnya 0,3 ya. Nah, ini ya, ini keselarasan angka kreditnya untuk JP pertama dan muda. Ini perhatikan baik-baik di sini ya. Tulis di sini di sebelum paragrafnya. Kemudian metode analisis ya, metodologi atau metode analisis ya. Misalkan Anda menggunakan metodologi yang saya gunakan dalam rangka metodologi gap analysis. Nah, Anda cari textbook teori mengenai metode gap analysis. Ya, nah, minta tolong yang bersuara agar di mute biar nggak mengganggu yang lain. Ya, oke. Jadi tadi pada saat Anda menyusun metode analisis ini, Anda jangan lupa ya, Anda menggunakan metodenya
rangka untuk menganalisis laporan ini, ya, menganalisis data-data yang Anda ungkapkan dalam laporan ini berdasarkan hasil rapat yang didahului lalu 2 minggu lalu, ya. Oke. Nah, keselarasan angka kreditnya adalah melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan. Mudah. Angka kreditnya 1. Nah, ini. Terus kemudian yang bab 3, sekarang kita masuk bab 3, analisis dan hasil analisisnya, ya, bab 3. Ini profil, nama babnya bisa profil, kondisi, hasil analisis, dan penafsiran hasil analisis. Boleh. Bab 3 ini juga boleh hasil dan pembahasannya. Boleh. Bab 3 ini bisa juga hasil dan diskusinya. Boleh. Bab 3 ini juga diskusi dan pembahasan masalah. Boleh. Gitu ya. Boleh. Intinya adalah bab 3 ini bedanya dengan bab 2. Kalau bab 2, 80% isinya mengutip dari pihak lain. Kalau bab 3, 80% adalah hasil pemikiran Anda sendiri. Ya. Itu bedanya, ya. Hasil pemikiran Anda sendiri, bab 3-nya ini. Sehingga untuk yang JLP Madya dan Utama tadi sudah saya sampaikan, untuk yang JLP Madya dan Utama bab penilaian terhadap pembahasan dan hasil analisis kan 25%, ya, kan 25%. Nah, ini kan masuk di dalam bab 3 nih, pembahasan dan analisis masalah ini masuk di dalam bab 3. Sehingga 25% itu, ya, itu akan sempurna 25% kalau 80% minimal tulisan di dalam paragraf tersebut hasil analisis Anda, bukan hasil menggabungkan kutipan-kutipan dari pendapat orang lain, bukan, ya. Itu penting banget, ya. Nah, ini untuk bab 3. Kemudian bab 4, ya, masih bab 3. Nah, di bab 3 ini teman-teman untuk JLP pertama, JLP muda, keselarasan butirnya untuk bab 3.1 itu adalah perencanaan kebijakan strategis jangka pendek, ya, bila Anda di situ mencantumkan, ya, kaitan kebijakan Alsintan ini dengan kebijakan strategis jangka pendek itu 1 tahun 2 tahun begitu, ya. Misalkan sekarang sedang ada pandemi COVID, sehingga daerah lumbung padi itu banyak yang mengalami penurunan produktivitas. Maka untuk tahun anggaran 2023 ini merupakan tahun yang strategis karena untuk menutupi kebutuhan yang sempat turun di tahun 2022. Ya, itu misalkan. Kemudian untuk bisa juga Anda lengkapi dengan menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektor. Misalkan tadi Anda hubungkan antara sektor Alsintan tadi itu dengan sektor kesehatan. Apa? Pandemi. Sektor Alsintan ini sekarang menduduki posisi yang sangat penting. Karena dengan ketersediaan Alsintan di daerah lumbung padi, maka produktivitas padi bisa ditingkatkan dalam rangka menjamin kepastian kebutuhan pangan ketika terjadi pandemi yang berkelanjutan. Nah, pandemi itu kan sektor kesehatan. Nah, itu Anda bisa mengklaim sebagai lintas sektor. Kemudian Anda juga bisa sebagai program kegiatan regional, yaitu dalam rangka meningkatkan swasembada pangan di Sulawesi Selatan, maka kontribusi Kabupaten Majene dalam produktivitas lahan dalam rangka produktivitas padi menjadi sangat penting. Nah, itu kalau regional, ya. Anda juga bisa untuk masuk ke dalam program dan kegiatan sektoral, yaitu Alsintan ini saja, ya, boleh. Pak Randy, apa boleh 4-4-nya? Boleh 4-4-nya. Jadi laporannya ini menjadi lebih banyak angka kredit yang bisa dikumpulkan, bukan sekedar dari kegiatan sektoral, tapi juga dari kegiatan strategis jangka pendek, kegiatan lintas sektor, kegiatan regional, ya. Anda tulis ini masing-masing kalau begitu satu paragraf, ya. Jadi kalau ada 4-4-nya ini Anda ambil, berarti ada 4 paragraf minimal. Oke. Nah, ini dari hasil pembahasan yang Anda lakukan sendiri, ya, bab 3, ya, bukan hasil menggabungkan dari hasil koreksi, hasil pendapat orang lain, ya. Oke, kita masuk ke dalam bab 4 penutup, ya. Bab 4 penutup itu terdiri dari 4.1 kesimpulan. Nah, ini penting, ya. Di 4.1 itu tidak ada kesimpulan, itu tidak ada angka kredit yang bisa dirujuk, ya, tapi tetap harus ada
Nah, ini banyak JEP pertama dan JEP muda aras dengan kesimpulan, lalu kemudian tidak menulis kesimpulan. 4.1 kesimpulan tidak ada. Nah, ini banyak yang bolong. Ini tidak sempurna laporan. Kemudian 4.2 saran atau rekomendasi kebijakan. Ini butir yang sesuai itu adalah, butir yang selaras ini adalah menyusun kaedah pelaksanaan rencana pembangunan. Angka detail 0,5. Ya, ini sebagai saran rekomendasi kebijakan. Tertulis di sini. Ya. Nah, ini untuk JEP Madya dan JEP Utama, bobot nilai bab 4 ini tinggi juga. Ya, bobot nilai bab 4 ini rekomendasi kesimpulan 10%, rekomendasi 15%, kalau ditambahi manfaat yang relevan dengan perencanaan 20%, maka bobotnya ini 45%. Jadi bab 4 ini harus Anda susun sebaik-baiknya, karena bobot penilaiannya berdasarkan form 4A itu 45%. Oke. Nah, ini contohnya teman-teman, ya, ini contohnya teman-teman untuk membuat laporan identifikasi kebijakan, ya, maksimal 5 halaman, ya. Oke, ini contohnya dalam bentuk outline tadi itu, ini contohnya. Nah, kalau laporan teman-teman dalam bentuk outline tadi itu sudah rampung, maka teman-teman dapat mengubahnya menjadi laporan dengan format infografis seperti ini, ya, dengan format infografis seperti ini, ya. Silahkan yang memiliki kemahiran, keterampilan melayout laporan yang modelnya seperti ini menjadi modelnya yang model infografis seperti ini, silahkan, ya. Bobot penilaiannya juga sama, ya. Outline-nya juga sama, hanya formatnya yang dalam bentuk infografis. Oke? Nah, angka kredit untuk JEP Madya tadi sudah saya sampaikan, ya, itu 2,55. Kalau untuk JEP muda tadi 4,6 tadi, ya, 4,6 tadi, ya. Kalau menggunakan template saya ini 4,6. Untuk JEP pertama ini 4,2, ya. Untuk JFP Madya itu dapatnya 2,55. Untuk JEP utama Anda bisa menggunakan ini, ya, punyanya Madya bisa. Ya, Anda juga bisa menggunakan punyanya Anda sendiri untuk desain dan persiapan evaluasi kebijakan. Namun laporan identifikasinya langsung menukik spesifik ke arah tata cara Anda melakukan evaluasi kebijakan. Jadi lapor judul untuk teman-teman JEP utama yang mau membuat laporan identifikasi adalah laporan identifikasi desain dan persiapan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembagian Alsintan di Kabupaten Majene tahun anggaran 2023. Itu, ya. Ini laporan identifikasi desain dan persiapan pelaksanaan evaluasi kebijakan pembagian Alsintan di Kabupaten Majene tahun anggaran 2023. Itu, ya, kalau untuk JEP utama. Nah, itu langkah ketiga, teman-teman. Kita masuk ke langkah keempat, ya. Langkah keempat. Apa langkah keempat ini? Ialah mengisi outline angka kredit yang sudah Anda susun tadi itu, ya. Ini menyusun laporan, ya. Ini teman-teman silakan ini kalau mau mendownload nanti ini bisa di-download ini, ya, diklik di sini di gambar format, ya. Nah, berikutnya langkah yang keempat adalah, ya, mengisi outline.